Perkenalkan, nama saya Deborah Oktar Nababan dari Prodi Kepemimpinan Kristen akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya sebuah tujuan. Menurut Ortweighted, adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan individu atau kelompok melalui komunikasi yang baik. Teori genetik adalah seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Teori orang hebat atau great man theory. Teori ini merupakan gagasan abad ke-19. Teori ini beranggapan bahwa sifat-sifat kepemimpinan merupakan bawaan, artinya bahwa pemimpin-pemimpin besar itu sudah ditakdirkan sejak lahir. Teori sifat atau trait theory. Menurut teori ini, orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dan dalam peran kepemimpinan, menekankan pada sifat-sifat umum yang dimiliki pemimpin, yaitu sifat-sifat sejak lahir. Menurut Collins, pemimpin harus memiliki beberapa sifat. Pertama, kelancaran berbicara, kemampuan memecah masalah, keluasan, kecerdasan, keterampilan sosial, kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya, dan lain-lain. Menurut Yuk, ada beberapa hal. 1. Kecerdasan, kreatif, terampil secara konseptual, diplomatis, dan taktis, lancar berbicara. Teori perilaku. Menurut teori ini, keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara memimpin rapat, dan lain-lain. Menurut teori X dan Y, X berasumsi manusia itu memiliki perilaku pemalas, penakut, dan tidak bertanggung jawab. Teori X dipimpin dengan perilaku kepemimpinan otoriter, sedangkan teori Y berasumsi manusia itu bertanggung jawab, motivasi kerja, kreativitas, dan inisiatif, serta mampu mengawasi pekerjaan dan hidupnya sendiri. Teori ini dipimpin dengan perilaku kepemimpinan demokratis. Studi Universitas Iowa, gaya kepemimpinan dibagi 3. 1. Autoritarian atau diktatorial. 2. Demokratis. 3. Laissez-faire atau free reign. Studi Universitas Ohio dibagi menjadi 2 dimensi. 1. Dimensi struktur tugas. 2. Dimensi pertimbangan. Studi Universitas Michigan membagi 2 jenis perilaku. 1. Orientasi kepada bawahan. Pemimpin berfokus pada hubungan antar pribadi yang baik dengan bawahan, memperhatikan kebutuhan dan cita-cita bawahan, menghargai keberagaman dan perbedaan, dan mengatur dengan terus-menerus. Sedangkan otoritas produktivitas berfokus pada aspek teknis dan penyelesaian pekerjaan, memperhatikan tujuan perusahaan, dan tidak terlalu mengatur. Menurut Francis Linkert membagi menjadi 2 sistem. Pertama, sistem 1 eksploitatif autoratif. 2. Sistem kedua benevolent autokratik. Ketiga, sistem 3 partisipasif. Keempat, sistem 4 demokratis. Teori situasional. Pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Menurut Fiedler, dimensi situasi yang dihadapi pemimpin dibagi menjadi 3. 1. Hubungan pemimpin anggota. 2. Derajat dari susunan tugas. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin. Situasi yang menguntungkan
pemimpin yaitu 1. Pemimpin secara umum diterima dan dihormati pengikutnya. Yang kedua, tugas sangat struktur dan semuanya dijelaskan secara gamblang. Yang ketiga, otoritas dan wewenang secara formal dihubungkan dengan posisi pemimpin. Jika situasi ini terjadi sebaliknya, maka itu tidak akan menguntungkan pemimpin. Menurut Redin, pola dasar terbagi atas 3, yaitu berorientasi pada tugas, berorientasi pada hubungan, berorientasi pada efektivitas. Hersey Blenhart membedakan 4 kematangan individu. Pertama, M1, tingkat kematangan anggota rendah. M2, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. M3, tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi moderat tinggi. M4, tingkat kematangan anggota tinggi. Model kepemimpinan Part Gold terbagi dibedakan dari atas beberapa. Yang pertama, kepemimpinan pengarahan. 2, kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan berorientasi prestasi. Keempat, kepemimpinan pendukung. Sekian dari saya, terima kasih.